Ketua BEM FH UBK akui terima sejumlah uang dari pihak tertentu. Total uang 20 juta rupiah agar membatalkan unjuk rasa. Pihak kampus telah memanggil mahasiswa dan membentuk tim investigasi. Terkait uang itu memang saya terima. Muhammad Abdi Mauludin, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bung Karno, mengakui menerima sejumlah uang. Ia menjalani sidang terbuka yang dihadiri ratusan mahasiswa serta Sivitas Akademika UBK. Meski sempat menolak, ia akhirnya mengaku setelah didesak rekan-rekannya, Abdi menerima sejumlah uang dengan alasan untuk biaya operasional aksi. Total sekitar 20 juta rupiah. Abdi akhirnya mengaku menerima uang dari pihak tertentu di mana awalnya ditawarkan agar demonstrasi batal digelar. Dana tersebut kemudian dipecah dan dibagikan ke beberapa pihak mulai dari senior kampus hingga pengurus BEM lainnya dengan nominal 2 hingga 2,5 juta rupiah per orang. Terkait uang itu memang saya terima. 20%. Kemana distribusinya? Sebutin orang-orang. Saya memakai buat mokom 500, tambahan buat mokom, dan kebutuhan lainnya sekitar 200, dan satu udah bagi sama senior alumni kampus. Saya menerima 2 juta. Udah ya. Wakil Ketua BEM FH setahu saya menerima. Kalau nominalnya saya kurang tahu. Usai sidang terbuka sempat terjadi kericuhan saat mahasiswa berusaha mengejar rekan-rekannya. Pihak kampus UBK mengaku telah menerima informasi bahwa Ketua BEM FH UBK menerima uang 20 juta rupiah sebelum unjuk rasa. Dalam kasus ini kami sudah memanggil Ketua BEM Fakultas Hukum Saudara Abdi, dan dia sudah membuat pengakuan secara resmi kepada kami pihak universitas bahwa dia menerima uang sebesar 20 juta melalui oknum senior alumni dari Fakultas Hukum UBK yang diserahkan oleh oknum aparat kepolisian. Jadi ada pengakuan dari yang bersangkutan. Dalam proses ini, kami Universitas Bung Karno sudah membentuk tim investigasi. Sebelum polemik ini pecah, Abdi bersama perwakilan mahasiswa lainnya sempat diterima oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Istana Wapres. Mereka menyampaikan sejumlah tuntutan. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah seminar yang membahas reformulasi Undang-Undang Pemilu digelar salah satu universitas di Kepulauan Riau. Dengan menghadirkan narasumber dari berbagai lapisan, seminar ini diharapkan dapat merumuskan formula undang-undang yang lebih efektif. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau Kepulauan atau UNRIKA menggelar sebuah seminar nasional yang membahas reformulasi Undang-Undang Pemilu 2029. Seminar ini digelar untuk menjaring aspirasi dan gagasan daerah sebagai bahan masukan dalam revisi Undang-Undang Pemilu yang saat ini masuk dalam program legislasi nasional DPR RI. Dengan menghadirkan akademisi, penyelenggara pemilu, mahasiswa, serta perwakilan partai politik, seminar ini diharapkan dapat menjadi kontribusi nyata daerah dalam penyempurnaan sistem kepemiluan Indonesia. Nanti ini apa-apa yang menjadi masukan dari KPU, Bawaslu, dan dari unsur pilar demokrasi lainnya, ini akan kita rumuskan, kemudian sesuai yang disampaikan oleh perwakilan Kemendagri tadi bahwa kita akan laporkan ke mereka, sehingga ini bisa menjadi masukan khususnya dari Provinsi Kepulauan Riau. Kita bersama-sama menemukan formula-formula yang lebih baik ya dari berbagai kondisi kelemahan sistem pemilu kita yang selama ini sangat kompleks ya. Ini harus kita buat lebih sederhana, lebih efisien, lebih efektif, dan penyelenggaranya pun juga bisa mengelola penyelenggaraan pemilu ini dengan penuh profesionalitas.
Melalui seminar nasional ini, berbagai rekomendasi dan aspirasi daerah diharapkan dapat menjadi masukan strategis bagi pemerintah dan DPR RI dalam merumuskan undang-undang pemilu yang lebih efektif, demokratis, dan berkeadilan menjelang pemilu 2029. Dari Batam, Kepulauan Riau, Ari Bintani, A-News melaporkan. Diduga gagal menyalip truk di tikungan, sebuah angkot yang mengangkut pelajar dan santri di Mandailing Natal, Sumatera Utara terjun ke dalam jurang sedalam 20 meter. Informasi selengkapnya usai jeda, pemirsa tetaplah bersama kami di A-News Pagi. Bisa kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh bagi Anda yang menjalankan di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Kini kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Seorang pria nekat menyerang dua anggota Satlantas Polresta Jambi menggunakan sebilah samurai di depan pasar Angso Duo. Tak butuh waktu lama, kurang dari 24 jam, polisi berhasil meringkus pelaku yang belakangan diketahui positif mengkonsumsi narkoba jenis sabu. Inilah rekaman video saat tim gabungan Satreskrim Polresta Jambi menangkap AM, terduga pelaku penyerangan dua polisi lalu lintas. AM disergap petugas di rumahnya tanpa perlawanan, lalu digelandang ke Mapolresta Jambi. Penangkapan ini menyusul aksi brutal pelaku yang tega membacok dua petugas menggunakan samurai saat korban sedang mengatur lalu lintas. Akibatnya, kedua anggota polisi mengalami luka-luka. Dari hasil tes urin, pelaku nyatanya positif menggunakan sabu. Kini polisi masih mendalami motif sekaligus mencari barang bukti samurai yang dibuang pelaku. Dari kota Jambi, Andrianus Susandra, A-News melaporkan. Polsek Medan Area berhasil menangkap seorang pelaku begal yang aksinya terekam CCTV. Pelaku ditangkap saat berbelanja di minimarket di kota Medan. Inilah rekaman aksi begal yang menimpa ibu rumah tangga di Kecamatan Medan Area pada 13 Mei 2026 lalu. Usai aksinya viral, polisi akhirnya berhasil menangkap pelaku berinisial MRS. Pelaku diringkus polisi di Jalan Besar Tambung, Kecamatan Percut Setuan saat tengah berbelanja di sebuah minimarket. Dalam aksinya, pelaku bersama seorang rekannya mengancam korban menggunakan senjata berupa besi tajam dan berhasil merampas sepeda motor korban. Di hadapan polisi, tersangka mengakui seluruh perbuatannya. Kurang lebih 1 bulan, kami dari Unit Reskrim Polsek Medan Area berhasil mengamankan tersangka MRS, di mana kita amankan pada saat tersangka melakukan pembelian di salah satu supermarket. Berhasil kita amankan dan tersangka mengakui perbuatannya. Saat ini tersangka beserta barang bukti telah ditahan di Polsek Medan Area untuk menjalani proses lebih lanjut. Sementara rekan pelaku kini dalam pengejaran polisi. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, A-News melaporkan. Seorang ibu yang sedang berboncengan sepeda motor bersama anaknya menjadi korban pelemparan bom molotov di Rawabadak Selatan, Koja, Jakarta Utara. Diduga ibu dan anak tersebut menjadi korban salah sasaran. Detik-detik aksi pelemparan bom molotov di dalam gang sempit di Rawabadak Selatan, Koja, Jakarta Utara terekam kamera pengawas. Dua pemuda yang diduga pelaku melintas dengan membawa masing-masing 1 botol bom molotov. Tidak berselang lama, 4 warga yang sedang duduk di dalam gang terkejut saat bom molotov dilemparkan para pelaku. Seorang ibu yang berboncengan sepeda motor dengan anaknya terjatuh akibat lemparan bom molotov tersebut. Warga berusaha mengejar para pelaku, memadamkan api, serta menolong korban yang terjatuh. Ibu dan anak yang berboncengan sepeda motor merupakan korban salah sasaran. Diduga para pelaku mengincar salah satu warga yang sedang duduk di lokasi kejadian. Karena pria yang menjadi sasaran pelaku diduga menjalin hubungan dengan mantan istri salah satu pelaku. Itu lagi pada duduk ya kan, lagi pada duduk tuh tetangga-tetangga saya gitu. Nah pas lewat,
pas sampai bangku itu ya, bangku yang ujung, totonya ada kayak lemparan ledakan gitu ya, bunyi ledakan di kuping kita, terus langsung api gede, langsung api gede kayak gitu. Terus apinya itu kena motor saya. Nah jadi saya kaget ya, namanya api gede gitu kan sampai kemana-mana, ya itu saya panik langsung nabrak tembok gitu. Akibat kejadian tersebut, korban bersama anaknya mengalami luka di kaki dan sepeda motor alami kerusakan. Kasus tersebut ditangani Polsek Koja, Jakarta Utara. Gara-gara tersinggung dihina, seorang driver ojek online nekat menusuk karyawan Koja Trade Mall dengan menggunakan gunting kuku. Korban menderita luka tusuk di perut. Pelaku sempat kabur ke Banten sebelum akhirnya dibekuk di rumahnya di Cilincing. Kamera pengawas merekam detik-detik sebelum terjadinya penusukan karyawan sebuah mal yang dilakukan oleh pengemudi ojek online di kawasan Jakarta Utara. Kejadian bermula setelah pengemudi ojek online ini cekcok dengan seorang karyawan mal tersebut. Tidak terima dihina, pengemudi ojol langsung mengeluarkan gunting kuku dan menganiaya korban. Korban yang mengalami luka di perut langsung dibawa ke rumah sakit untuk diberi pertolongan. Polisi berhasil menangkap pelaku di Kafling Tipar Timur, Semper Barat, Cilincing. Karena ucapan yang dirasa tidak mengena di hatinya driver Shopee Food, maka dia ngerasa keberatan dan dia emosi saat itu. Ya, ucapannya itu ngomong yang sara gitu ke dia. Jadi dia ngerasa hal itu menyinggung dia, sehingga dia mengeluarkan alat tusuk tersebut. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal 466 ayat 1 KUHP dan terancam hukuman 2 tahun 6 bulan penjara. Polisi menegaskan kasus ini murni dipicu emosi sesaat akibat salah paham dalam tutur kata. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo angkat bicara terkait penangguhan penahanan Roy Suryo dan Dr. Tifa. Menurut Kapolri, kewenangan terkait penahanan kini telah beralih ke Kejaksaan setelah Polri menyerahkan berkas perkara dan tersangka dalam proses tahap 2. Polri Jenderal Listio Sigit Prabowo angkat bicara terkait penangguhan penahanan Roy Suryo dan Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa dalam kasus dugaan fitnah terkait tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Menurut Kapolri, kewenangan terkait penahanan kini telah beralih ke Kejaksaan setelah Polri menyerahkan berkas perkara dan tersangka dalam proses tahap 2. Menyerahkan tahap 2, di mana penyerahan tahap 2 itu terkait dengan penanganan administrasi yang terkait dengan pendidikan, berikut penyerahan tersangka. Jadi tentunya kewajiban kami sudah selesai untuk penangguhan penahanan. Saat ini sudah beralih ke institusi kejaksaan, mungkin lebih tepat nanti ditanyakan di sana. Sebelumnya, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan memutuskan menangguhkan penahanan Roy Suryo dan Dr. Tifa setelah menerima pelimpahan tahap 2 dari penyidik. Roy Suryo dan Dr. Tifa juga sempat menjalani perawatan di Rumah Sakit Polri sebelum dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada hari Senin. Tim Liputan iNews melaporkan. Sebelumnya, 2 tersangka kasus dugaan pencemaran nama baik dan fitnah ijazah Joko Widodo, Roy Suryo dan Dr. Tifa tidak ditahan. Kejaksaan Negeri menangguhkan penahanan keduanya. Roy Suryo dan Dr. Tifa disambut meriah puluhan pendukungnya di depan kantor Kejari Jakarta Selatan. Puluhan pendukung yang sebagian kaum ibu-ibu berteriak histeris menyalami dan memeluk kedua tersangka. Keluarga menjamin penangguhan Roy Suryo dan Dr. Tifa. Di mana Kejaksaan memutuskan tidak menahan kedua tersangka didasarkan keyakinan bahwa kedua tersangka bersikap kooperatif dan selama proses penyelidikan tidak akan melarikan diri serta tidak menghilangkan barang bukti. Podcast silakan hidup terus, silakan dapatkan nikmat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, merdeka, merdeka. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, alhamdulillah
saya secara pribadi, Roy Suryo Triprojo, ya mengaturkan banyak terima kasih untuk yang terjelas adalah kepada sahabat setia saya, Dr. Tifausia Tiasuma, ya yang terus kami terus berjuang. Ya, kami tidak memperhitungkan siapa yang di luar sana. Juga kepada 3 sahabat kami yang lain, Ibu Kurnia Triuryani, Mas Rizal Fadilah, juga Pak Arus Samad, dan terutama yang tidak bisa kami lupakan, seluruh lawyer-lawyer yang luar biasa, ya luar biasa. Ya mohon maaf saya tidak bisa sebutkan satu persatu, ya mulai dari Mas Refli sampai yang semuanya. Dan tentu saja kepada teman-teman semua, awak media, para jurnalis, para YouTuber, dan juga kepada seluruh masyarakat Indonesia. Ini insya Allah kemenangan rakyat Indonesia. Amin. Dan saya hanya ingin mengaturkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa perjuangan kami belum selesai. Sampai dengan hari ini kami masih akan terus berjuang menegakkan kebenaran yang ada. Dan mohon terus supportnya, dan insya Allah kami berdua tetap kuat, tidak seperti para pengkhianat. Sekali lagi saya bersyukur karena pada hari ini ternyata kebenaran tidak padam di negara kita. Kebenaran menyala dengan adanya pembebasan kami berdua pada hari ini. Insya Allah kami terus istiqomah dan kami terus mengajak seluruh rakyat Indonesia jangan pernah takut menegakkan kebenaran. Dan kepada para ilmuwan, kepada para peneliti, ini adalah saatnya kita bicara tentang kebenaran. Kita dukung kebaikan bagi negara ini dengan semua ilmu yang kita miliki. Jangan pernah takut untuk bicara tentang kebenaran. Setelah pelimpahan berkas tersangka tudingan ijazah palsu Roy Suryo dan Tifausia Tiasuma akan segera disidang di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Dan sebagai informasi penutup, dengan mempertimbangkan perkara ini telah menyita waktu dan perhatian masyarakat sehingga dikategorikan dalam kualifikasi perkara penting, sehingga perlu untuk sesegera mungkin perkara tersebut harus memperoleh kepastian hukum. Untuk itu, sesegera mungkin pula berkas perkara dan surat dakwaan akan dilimpahkan ke pengadilan negeri yang berwenang. Dan berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah Agung RI menunjuk Pengadilan Jakarta Timur yang akan memeriksa dan memutus perkara ini. Presiden ke-7 RI Joko Widodo menanggapi tidak ditahannya Roy Suryo dan Tifausia oleh Kejari Jakarta Selatan di kasus dugaan fitnah ijazah. Menurutnya itu kewenangan penuh dari kejaksaan. Ini disampaikan Jokowi di kediamannya di Sumber Solo, di mana menurutnya keputusan Kejari Jakarta Selatan tidak menahan Roy Suryo dan Dr. Tifa harus dihargai. Jokowi menegaskan akan mengikuti proses hukum yang ada hingga di persidangan. Disinggung apakah kecewa dengan keputusan Kejari Jakarta Selatan yang tidak menahan Roy Suryo dan Dr. Tifa, Jokowi mengatakan kewenangan kejaksaan. Itu kewenangan penuh dari kejaksaan. Kita harus menghargai itu. Yang paling penting kita ikuti proses hukum yang ada sampai nanti di persidangan. Kubu Roy CS tuding ada kekuatan tertentu di balik penangkapan Roy dan Dr. Tifa. Namun dengan tegas polisi membantahnya. Keributan akibat ijazah Jokowi memasuki babak paling panas. Setelah dapat ditetapkan sebagai tersangka, Roy Suryo dan Tifausia Tiasuma akhirnya ditangkap penyidik. Kegaduhan terjadi. Kubu Roy Suryo menuding ada intervensi politik di balik penangkapan Roy dan Dr. Tifa. Nama pelapor yang tak lain Joko Widodo bahkan disebut ikut cawe-cawe. Satu pendapat, pengamat politik Yusak Farhan menyebut penangkapan Roy dan Dr. Tifa merupakan strategi politik Jokowi dalam memenangkan pertarungan. Penangkapan Roy Suryo dan Dr. Tifa, saya kira ini adalah bagian dari strategi Pak Jokowi. Dengan ditangkapnya Roy Suryo dan Dr. Tifa, kita bisa katakan bahwa pihak Pak Jokowi yang memenangkan pertarungan ini.
Polisi menepis semua tudingan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Iman Imanuddin menegaskan tidak ada intervensi politik apapun. Kalau intervensi, saya kira lebih tepatnya ke mencoba menghalang-halangi atau mengganggu atau menghambat proses penyidikan ya. Karena upaya-upaya untuk supaya penyidikan ini terhambat atau penyidikan ini mengalami gangguan, ya tentunya penyidik tetap kita hadapi dengan bijak. Sebelumnya, kuasa hukum Roy Suryo Ahmad Husnudin menuding ada tangan Jokowi di balik penangkapan Roy dan Dr. Tifa. Husnudin bahkan menyebut penangkapan Roy dan Dr. Tifa hanya demi melayani kepentingan Jokowi. Apakah Anda cukup puas dengan peristiwa hari ini? Atau Anda justru kurang puas, ingin Roy Suryo dan kawan-kawan ini ditahan semuanya? Setelah 8 bulan menjadi tersangka, Roy dan Dr. Tifa ditangkap penyidik Polda Metro Jaya. Polisi kemudian melimpahkan kasus keduanya ke Kejari Jakarta Selatan. Tak lama